sampai hari ini masih berada di dalam kekuasaan, dia menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan gagasan 3 periode presiden ataupun perpanjangan. Jadi di dalam dia dapat mengambil sikap, di luar apalagi. Tapi kan dia mengatakan bahwa tidak perlu terburu-buru, sehingga putusan sikap PDIP itu akan diambil pada Kongres, yaitu April 2025. Tentu timbul pertanyaan, kenapa mesti menunggu segitu lama? Ya. Walaupun ada alasan bahwa biasanya di Kongres lah dicetuskan sikap politik dari PDIP. Dia perlu membeli waktu. Buying time. Ya. Dan itu mungkin akan terlihat nanti setelah kabinet terbentuk. Ya, dia bisa baca mau kemana nih pemerintahan. Apakah dia akan ikut di dalam atau dia akan berada di luar. Dan kalau timbul pemikiran, jangan-jangan dia sedang menimbang-nimbang. Ya. Apakah pemerintahan baru ini disetir oleh Jokowi? Dan kalau itu terjadi, Mega akan berada di luar menurut saya. Jadi dia perlu membaca perubahan seperti apa yang akan terjadi di bawah kepemimpinan Prabowo. Ya, kita tidak menganggap enteng seorang presiden, tetapi bahwa pengaruh Jokowi itu ada atau seberapa besar layak memang diperhatikan oleh PDIP. Karena suka atau tidak suka, kenyataannya ialah Jokowi memang telah berpisah dengan PDIP. Bahkan seperti sudah menjadi seteru, bukan lagi sekutu. Jadi membaca keadaan ini rupanya memerlukan kehati-hatian. Oke, dan buying time atau membeli waktu ini akan menguntungkan buat semua pihak, Bang? Bukan hanya untuk PDI Perjuangan? Tentu. Buat apa terburu-buru kalau kemudian justru membuat banyak tafsir. Misalnya sekalipun PDIP partai yang terbesar, tadi kita perbincangkan sebelum masuk ke sini, jangan-jangan kursi ketua DPR tidak pada PDIP. Jadi seperti pernah terjadi dengan MD3. Ya. Jadi ini semua mungkin masih perlu diperhitungkan. Terburu-buru mengambil sikap, jangan-jangan terlempar dari ketua DPR. Jadi ada kalkulasi politik di balik langkah PDI Perjuangan. Karena sebelumnya kita mendengar bahwa arah politik PDI Perjuangan di pemerintahan baru nanti akan ditentukan pada saat Rakernas. Tapi kemudian kita mendengar Megawati mengatakan bahwa ya gue mainin dulu dong. Itu apakah bisa dibaca bahwa memang Megawati sedang menimbang-nimbang, sedang buying time seperti yang Bang Saur katakan demi kepentingan politik di parlemen? Menurut saya itu ada alasannya, masuk akal. Kalau partai terbesar, kursi paling banyak tapi tidak dapat kursi ketua DPR seperti pernah mereka alami dan tidak mau itu terulang kembali. Karena itu mereka akan bermain taktis. Ya, tunggu dulu lah. Kan 1 Oktober kita sudah tahu siapa yang akan menjadi ketua DPR. Baru 20 Oktober pemerintahan baru, presiden dilantik. Jadi membeli waktu ini menjadi sangat penting, walaupun itu kan urusannya tidak panjang, ya, dari sekarang sampai ke April, ya 11 bulan. Ya. Terlepas dari ada masalah dalam demokrasi kita seperti yang disampaikan oleh Bu Mega saat ini, Bang Saur, tapi ada masalah ataupun tidak ada masalah, kita tetap butuh yang namanya, katakanlah tidak ada istilah oposisi, tetap butuh yang namanya ada penyimbang, ada kekuatan di luar pemerintahan yang sama-sama kuat dengan pemerintahan yang ada untuk menjaga demokrasi. Begitukah Bang Saur? Ya, memang perlu penyeimbang, perlu kontrol, perlu penyeimbang. Dan itu kita percaya efektif jika berada di luar. Nah, pertanyaannya adalah apakah PDIP akan memilih jalan itu? Dan Bu Mega bilang, wartawan kok nunggu nih sikap kami, enak aja, ya saya mainin dulu. Jadi kita lihatlah sampai kapan posisi begini ini mengambang terus. Tapi mestinya April nanti mereka akan ambil keputusan karena kongresnya di April.
April tahun depan. Iya. Masih 1 tahun lagi kita menunggu ini, Ya, Bang. 11 bulan.